Cintaku melintasi angkasa, tak terhalang gravitasi. Dalam gelapnya jagat raya, kau tetap jadi cahayaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya ingin mengajak ya Anda semua untuk berpikir tentang skandal Fufu Fafa yang sebetulnya belum hilang, bahkan menjadi sebuah momentum ya. Yang pada video ini yang saya akan sebutkan, skandal Fufu Fafa. Benarkah Presiden Prabowo memaafkan Gibran atau sedang menunggu momentum untuk melibas? Jadi saya mau ajak Anda untuk melakukan analisis. Kita akan bahas bukan sekedar untuk ikut arus, tapi karena negeri ini sedang digiring ke jurang kekacauan sistemik yang dibungkus dalam senyuman diplomatik. Jadi sekarang ini kita benar-benar harus memikirkan bagaimana skandal Fufu Fafa sejalan dengan momentum dari pernyataan Purnawirawan TNI untuk melakukan pencopotan terhadap Gibran. Ini bukan sekedar colotan lidah, ya. Jangan dianggap sebagai sebuah kesalahan semata, ya. Ini adalah simbol ambruknya etika politik dan matinya rasa malu, ya. Jadi kita lihat dulu pada situasi di mana ketika pemilu Pilpres itu sudah terjadi dan kemudian muncul isu Fufu Fafa sebagai pemilik akun Kaskus ya yang melakukan perisakan, bulian maupun hinaan, caci makian terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dan pakar telematika Dr. Roy Suryo menyatakan bahwa akun Fufu Fafa ini milik dari Gibran Rakabuming. Nah, sekarang kita coba munculkan pertanyaan, benarkah Presiden Prabowo memaafkan Gibran dalam skandal Fufu Fafa ini? Atau jangan-jangan beliau hanya melakukan taktik ulur waktu, menunggu Gibran jatuh oleh kesalahannya sendiri, lalu diribas dalam satu langkah dingin dan terukur, atau menunggu sebuah momentum tercipta dengan alamiah atau dengan organik. Sebetulnya karena begini ya, dalam dunia politik, terutama politik ala militer, politik militeristik, tidak ada istilah maaf tanpa skenario. Memaafkan hanyalah sebuah strategi penundaan, bukan penyelesaian. Jadi, sekarang ini ada sebuah momentum yang diciptakan oleh Purnawirawan TNI tentang wacana pencopotan Gibran sebagai wakil presiden. Dan ditambah dengan pengamatan tentang bagaimana sebetulnya Presiden Prabowo sebelumnya terkesan memaafkan Gibran terkait skandal Fufu Fafa, dapat dibaca sebagai bagian dari pergeseran dinamika politik yang lebih besar saat ini, current situation. Jadi tindak lanjut terhadap isu Fufu Fafa ini menunjukkan kemungkinan bahwa Presiden Prabowo mungkin akan memanfaatkan momentum pernyataan Purnawirawan TNI ini sebagai platform strategis melawan dinasti Jokowi. Dalam hal ini adalah Gibran sebagai Wapres. Memang beberapa waktu yang lalu ya kita juga tahu kelihatannya Presiden Prabowo tampaknya memilih untuk memaafkan Gibran ya dalam konteks skandal Fufu Fafa ini yang dapat dilihat sebagai sebuah langkah yang relatif lebih berlapang dada. Ini bisa saja dilatar belakangi oleh politik pragmatisme karena pada awal-awal masa pemerintah Presiden Prabowo masih membutuhkan Joko Widodo sebagai ayah dari Gibran. Sehingga Presiden Prabowo tidak ingin terlalu bersikap agresif terhadap anak mantan presiden ini. Dengan seakan-akan memaafkan Gibran, Presiden Prabowo pada masa 6 bulan pertama bisa tetap menjaga hubungan baik dengan Jokowi. Dan itu bisa menjadi langkah untuk menghindari konfrontasi langsung yang bisa merusak hubungan politik mereka. Karena memang sebagaimana layaknya atau lazimnya sebuah transisi politik, Presiden Prabowo ketika sudah dilantik menjadi presiden, kekuatannya masih belum terlalu solid. Karena kekuatan mungkin 75% masih di tangan mantan presiden dalam hal ini oleh Jokowi. Nah, setelah 6 bulan berlalu,
Inilah momentum diciptakan saat sejumlah purnawirawan TNI mulai angkat suara dan menyarankan pencopotan Gibran. Ini bukan sekedar kritik biasa. Ini adalah sinyal keras dari tubuh militer sendiri. Ini semacam kode etik tak tertulis yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah hidup dalam disiplin barak dan medan pertempuran. Mereka, para purnawirawan TNI ini tidak bicara sembarangan. Mereka sedang mengirim pesan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tegakkan wibawa atau kau akan kehilangan martabatmu selamanya. Pertanyaannya kini, akankah Presiden Prabowo mendengar suara para sesepuhnya, para seniornya? Atau dia memilih untuk menunggu Gibran membuat blunder berikutnya, lalu mengirimnya pulang tanpa harus mengotori tangan? Tapi pernyataan Purnawirawan TNI yang mempersoalkan posisi Gibran sebagai wapres saat ini dan dengan semakin jelasnya retorika-retorika perlawanan terhadap Jokowi saat ini, pernyataan ini membuka peluang bagi Presiden Prabowo untuk memainkan kartu politik baru. Saat ini, Presiden Prabowo sebaiknya dan seharusnya memanfaatkan opini Purnawirawan TNI ini untuk mendongkrak posisi politiknya, tapi dengan cara yang elegan. Pernyataan Purnawirawan TNI yang menyerukan agar Gibran dicopot dari Wapres memberikan peluang bagi Presiden Prabowo untuk menggabungkan koalisi yang lebih besar lagi, yang secara aktif selama ini mengkritik pengaruh keluarga, pengaruh Jokowi dalam politik Indonesia. Ini bisa menjadi taktik bagi Presiden Prabowo untuk mengambil jarak secara frontal dengan Gibran saat ini tanpa harus membuka kembali kontroversi Fufufafa. Biarkan kontroversi Fufufafa ini dibuka oleh orang-orang yang selama ini memang sudah memberikan peluang untuk terbongkarnya skandal Fufufafa ini. Tetapi Presiden Prabowo bisa menggunakan isu ini untuk meraih dukungan dari kalangan purnawirawan dan mereka-mereka, para cendekiawan, para aktivis yang ingin melihat perubahan besar dalam politik Indonesia yang sementara ini tersandera oleh kepentingan dinasti Jokowi. Salah satunya adalah melalui Gibran sebagai wapres. Jadi dengan kata lain, Presiden Prabowo bisa menggunakan tangan orang lain, tidak harus melakukan apapun kepada Gibran secara langsung, tetapi bisa saja mendukung pernyataan Purnawirawan TNI sebagai cara untuk menghimpun kekuatan politik yang lebih luas. Dan saat ini memang sudah terjadi. Tindakan ini baik dibuka oleh mantan Kepala BIN, Jenderal Kehormatan Hendro Priyono, maupun Letnan Jenderal Sutioso sebagai mantan Kepala BIN juga, dan terakhir adalah dipertegas oleh Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Syafri Samsudin. Nah, ini adalah sebuah peluang yang terbuka bagi Presiden Prabowo untuk melibatkan sejumlah besar elemen-elemen dalam masyarakat, selain tentu saja dari kalangan Purnawirawan TNI, untuk mendukung pencopotan Gibran demi kestabilan dan keberlanjutan politik di Indonesia. Tentu saja langkah ini juga menunjukkan bahwa Presiden Prabowo sangat cermat dalam menangkap peluang politik yang timbul dan beliau tahu kapan harus menyesuaikan langkah politiknya untuk memperkuat posisinya. Pernyataan Purnawirawan TNI saat ini bisa digunakan oleh Presiden Prabowo untuk riding the horse, menunggangi kuda-kuda yang saat ini sudah berjalan dengan derap yang cepat dan mengambil keuntungan dari gelombang kritik ini yang sudah mulai menggulung seperti gulungan bola salju tanpa harus mengambil tanggung jawab penuh. Dalam hal ini, Presiden Prabowo seolah-olah bisa menggunakan kritik para elemen masyarakat terhadap Gibran sebagai bagian dari strategi yang lebih besar, di mana beliau bisa tetap stay, menjaga kesan, bersikap diplomatis, tetapi juga memanfaatkan situasi untuk menggerakkan kesadaran politik rakyat tentang bagaimana sejatinya kekuatan, kekuasaan Jokowi sudah mulai melemah dan terus melemah. Dengan mencermati perkembangan ini, kita bisa melihat bahwa langkah-langkah Presiden Prabowo yang sebelumnya terkesan memaafkan, terkesan berlapang dada, kini bisa beralih menjadi bagian dari perang proksi dalam politik Indonesia. Dalam perang ini, setiap tokoh yang terlibat berusaha menggerakkan opini publik
tetapi tanpa langsung terlibat dalam serangan frontal terhadap Jokowi dan keluarganya. Seperti Purnawirawan TNI yang selama ini memiliki pengaruh besar dalam dunia militer dan politik Indonesia, bisa menjadi pion penting dalam mendestabilisasi posisi Gibran, yang kemudian bisa digunakan sebagai taktik oleh Prabowo untuk mengambil keuntungan politik yang jauh lebih besar. Ini adalah momentum untuk memadamkan matahari kembar, karena Indonesia hanya butuh satu matahari, yaitu presiden elected, presiden de facto maupun de jure, Prabowo Subianto. Jadi ini adalah sebuah contoh nyata pergelaran dari sebuah politik yang makna yang super besar, di mana wacana publik dan strategi hidden strategi seringkali dimainkan secara bersamaan, menghasilkan sebuah orkestrasi politik untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Jika kita menarik garis besar dari dinamika ini, kita bisa melihat bahwa langkah Presiden Prabowo dengan menyambut pendapat Purnawirawan TNI yang sebagian besar adalah para sesepuh, para seniornya, tentang bagaimana pencopotan Gibran ini bisa jadi sebuah strategi cerdik untuk memperburuk posisi Jokowi dan keluarganya. Presiden Prabowo tidak perlu secara langsung menyerang Gibran, tapi cukup dengan memberikan ruang bagi Purnawirawan TNI untuk mengusulkan pencopotannya. Dan ini membuka peluang baginya untuk mendongkrak posisinya dengan lebih mudah, dengan memanfaatkan momentum krisis politik Jokowi dan keluarganya tanpa terlihat terlalu agresif atau terbuka dalam menyerang Gibran. Pada akhirnya, ini adalah sebuah contoh dari sebuah strategi politik yang super jenius untuk memanfaatkan ketegangan internal dan sekaligus eksternal dalam lingkup politik Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar bagi bangsa dan negara ini, dengan tetap berhati-hati menavigasi tantangan untuk meraih posisi dominan di masa depan. Dengan melihat situasi politik yang berkembang saat ini, dengan gebrakan Purnawirawan TNI yang meminta secara langsung, secara lugas pencopotan Gibran, dan tampaknya Presiden Prabowo melalui pejabat-pejabat, melalui menteri-menterinya, melalui orang-orang besar di TNI memberikan lampu hijau melalui komentar dan tindakan politik mereka. Maka kita bisa membuat beberapa prediksi dan foresight mengenai nasib Gibran selanjutnya. Jadi, Anda supaya tahu ya bahwa dalam sejarah Indonesia selama kurang lebih 79 tahun ini, jenderal-jenderal TNI, purnawirawan, maupun yang masih aktif, memiliki pengaruh sangat besar dalam politik Indonesia, terutama di kalangan militer dan kalangan yang mendukung politik stabilitas, serta kontrol militer terhadap pemerintahan. Dengan semakin kuatnya tuntutan dari kalangan ini, bisa diprediksi bahwa gerakan untuk mencopot Gibran semakin menjadi agenda politik yang lebih serius dan lebih meluas. Presiden Prabowo dan tokoh-tokoh utama politik di Indonesia kini berada di persimpangan jalan yang penting. Sebelumnya, beliau terkesan bersikap memaafkan Gibran, tetapi dengan pernyataan Purnawirawan TNI, tampaknya sekali ini Presiden Prabowo lebih cenderung untuk memberikan dukungan implisit terhadap tuntutan pencopotan Gibran tersebut. Kenapa saat ini dijadikan sebagai momentum? Karena Presiden Prabowo tahu betul bahwa dinamika kekuasaan pasca Jokowi akan melemah dalam 6 bulan ketika Presiden Prabowo sudah menjadi presiden de jure dan de facto. Dan ini akan lebih ringan baginya ketika pemilihan presiden sudah lama berlalu dan saat ini adalah masanya di mana Presiden Prabowo mengkonsolidasikan segenap kekuatan, segenap kekuasaan yang ada di Republik Indonesia ini di bawah kekuasaan beliau. Bagaimana dengan nasib Gibran di tengah tekanan ini? Gibran sangat rentan. Begitu juga dengan Jokowi dan dinasti yang dia bangun, coba dia bangun. Walaupun saat ini posisi Gibran sebagai wakil presiden sudah terjadi sejak 20 Oktober 2024, ketegangan politik saat ini yang sudah menggulung seperti bola salju saat ini menandakan
bahwa posisi Gibran bisa terguncang jika pergerakan Purnawirawan TNI ini mendapatkan dukungan luas dari segenap elemen dalam politik nasional. Dalam sistem politik Indonesia, keberadaan Purnawirawan TNI sebagai aktor penting dan seringkali bisa memberi legitimasi moral dan politis terhadap dinamika perubahan, terutama menyangkut isu stabilitas nasional dan keamanan negara. Maka, skenario kejatuhan Gibran dapat dilihat sebagai sebuah proses gradual, di mana tekanan dari berbagai pihak, baik dari kalangan militer maupun elit politik, para cendekiawan, semakin memperlemah posisi Gibran. Jika Presiden Prabowo dan Purnawirawan TNI bergerak bersama untuk menciptakan momentum peralihan kekuasaan, maka Gibran bisa menghadapi berbagai macam situasi, yang terutama adalah isolasi politik yang kemudian berujung pada pencopotan, baik secara langsung ataupun dengan penciptaan skenario politik baru yang memaksa Gibran mundur untuk menjaga stabilitas koalisi. Bagaimana dengan dinamika internasional terhadap persoalan ini? Tak bisa diabaikan dan tak bisa dipungkiri bahwa internasionalisasi dari isu ini juga berpotensi memengaruhi dinamika domestik, sebagaimana yang terjadi pada mantan Presiden Filipina, Duterte. Bagaimana internasional akan memberikan pengaruh yang sangat penting di dalam dinamika politik domestik sebuah negara. Purnawirawan TNI dengan pengaruhnya yang tidak hanya bicara dalam konteks politik lokal, tetapi juga bisa memanfaatkan hubungan mereka secara internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap Jokowi dan dinasti politiknya. Maka, adanya potensi pengaruh internasional ini membuat nasib Gibran semakin terancam, terutama jika ada gesekan dengan negara-negara besar yang selama ini memiliki hubungan erat dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi 10 tahun terakhir. Apa yang terjadi setelah Gibran tersingkir? Jika Gibran akhirnya tersingkir, baik secara langsung ataupun melalui skenario yang lebih halus, kita bisa melihat beberapa kemungkinan pergeseran besar dalam peta politik Indonesia. Yang pertama, Presiden Prabowo dengan cepat akan mengambil alih seluruh panggung. Dengan menghilangnya Gibran dari posisi strategis, Presiden Prabowo bisa mendapatkan lebih banyak ruang untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, baik di kalangan Purnawirawan TNI maupun dalam koalisi yang jauh lebih luas daripada saat ini. Presiden Prabowo bisa mengusung dirinya sebagai alternatif yang lebih kuat dengan dukungan dari kalangan militer dan elit politik lainnya. Bahkan bukan hanya sekedar sebagai alternatif, tapi Presiden Prabowo bisa menjadi satu-satunya kekuatan yang mendominasi pemerintahan dan politik Indonesia. Pada saat 6 bulan pasca lengsernya Jokowi, maka secara alamiah dan secara organik pasti terjadi perpecahan dalam koalisinya. Apalagi ketika Gibran mundur atau dipaksa mundur, maka kita akan bisa melihat perpecahan lebih besar lagi dalam koalisi yang mendukung Jokowi. Maka ini bisa menciptakan ketidakpastian di dalam berbagai koalisi, berbagai kubu-kubu yang ada di dalam koalisi yang sebelumnya mendukung Jokowi. Dan membuka ruangan bagi koalisi baru yang bisa jadi lebih mendukung agenda Presiden Prabowo atau partai lainnya. Bagaimana dengan PDIP? Kita sudah tahu bahwa beberapa waktu yang lalu dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri, Presiden Prabowo sudah bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar terjadinya koalisi baru akan menghimpun juga selain partai-partai yang sudah terbentuk dalam koalisi Presiden Prabowo, masuknya PDIP. Isu Gibran yang terangkat ini bisa memicu pergeseran politik yang lebih radikal, terutama kalau kita kaitkan dengan bagaimana serangan-serangan yang terjadi sekarang ini, bagaimana terbukanya berbagai macam kedok yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi, ayahandanya, di mana politik dinasti keluarga ini menjadi sebuah sorotan yang sangat tidak disukai dan tidak diinginkan oleh segenap rakyat Indonesia. Dan ini akan memicu gelombang penolakan yang terus bergulir. Dan Presiden Prabowo akan menjadikan ini sebagai sebuah momentum untuk melegitimasi kekuasaannya secara absolut dalam pemerintahan maupun dalam negara Indonesia.
Jadi, nasib Gibran dalam konteks gebrakan yang saat ini terjadi, gebrakan dari para purnawirawan TNI, serta dukungan Presiden Prabowo secara implisit, maka bisa diprediksi Gibran akan mengalami penurunan kekuatan politik yang signifikan. Jika momentum ini dikelola dengan baik oleh Presiden Prabowo dan juga purnawirawan TNI serta berbagai elemen lainnya, maka kita bisa menyaksikan tumbangnya Gibran sebagai bagian dari pergeseran besar dalam politik Indonesia setelah era Jokowi. Dengan demikian, Presiden Prabowo dan kekuatan purnawirawan TNI dapat mengonsolidasikan kekuasaan mereka, membentuk aliansi politik yang jauh lebih besar, dan mempersiapkan diri untuk kekuasaan yang jauh lebih kuat di masa depan. Sahabat Dr. Tifa, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di dunia militer, serangan terbaik bukan yang terdengar, tapi yang tak terduga. Memaafkan bisa jadi hanyalah kamuflase, tapi jangan pernah lupakan satu prinsip abadi. Siapa yang mempermalukan komandannya hanya tinggal menunggu giliran untuk disingkirkan. Pemimpin bukan hanya soal kesempatan dan kedekatan orang dalam. Pemimpin adalah soal kapasitas, moralitas, dan integritas. Tentu saja bibit, bebet, bobot menjadi variabel yang penting untuk menentukan siapa yang layak dijadikan pemimpin. Bagaimana latar belakang keluarga yang jelas, jati diri yang jelas, pendidikan yang jelas, prestasi yang jelas, pengalaman yang jelas, harus menjadi variabel-variabel yang bisa diteliti, bisa diobservasi secara jelas dan transparan oleh rakyat sebelum kita memilih dan menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin bangsa besar ini. Semoga kita sama-sama belajar. Ikuti video-video Dr. Tifa selanjutnya di DRTF Channel. Berikan dukungan Anda dengan like, subscribe, dan share video ini. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.